Halo, jumpa lagi. Salam sejahtera dari Om Begawan. Salam ngompol. Ngopini politik, ngobrolin tentang politik. Dalam episode ke-102. Nah, episode ke-102 ini ada tanda-tanda alam. Para parpol yang mendukung Pak Anies sudah harus menerima dampak negatif. Ya, paling tidak untuk Demokrat dan PKS. 2 dari 3 partai pengusung Pak Anies ini sebagai bakal calon presiden sudah ketiban nasib buruk. Ya, elektabilitas PKS dan Demokrat malah merosot. Dari setelah ikut-ikutan Nasdem mendukung mantan gubernur DKI itu. Ya, bisa kita tarik benang merah ini, masyarakat sudah melihat sendiri kenyataannya. Kalau Pak Anies ini memang tidak kredibel untuk menjadi pemimpin. Ya, akibatnya para pemilih PKS maupun Demokrat menarik dukungannya, pemilihnya itu yang menarik dukungannya itu. Tentu saja kenyataan ini harus dikonfirmasi ke orang PKS maupun Demokrat. Ya pasti kalau dikonfirmasi ke mereka ya dibantah itu. Mau ngomong terus terang ya nggak berani loh. Padahal ini hasil survei loh. Hasil survei yang dilakukan oleh sebuah institusi kredibel, yakni Kompas. Hasil berbeda malah dirasakan oleh Nasdem yang ikut terdongkrak dengan mengusung Pak Anies. Ya kita tahu karena mereka yang mendeklarasikan, ya otomatis dukungannya menjadi naik, itu wajar itu. Nah, berdasarkan survei Kompas, elektabilitas Nasdem naik cukup tinggi, yaitu menjadi 7,3%. Nah, pemilih Pak Anies juga meningkat pesat itu, dari hanya 4,6% menjadi 22,6%. Tapi ingat loh, ini pemilih Pak Anies di Partai Nasdem. Coba di Partai Nasdem, bukan di luar Nasdem loh, ingat loh. Sedangkan elektabilitas Demokrat ya malah merosot persentasenya. Ya, kalau saya mau menyampaikan ini ke Demokrat ya sebenarnya nggak tega itu, nggak tega. Pada Oktober tahun lalu itu masih 14% itu. Tapi sekarang malah tinggal 8,7%. Nah, ini kan saya nggak tega sebenarnya mau menyampaikan. Lucunya, meski Mas Haye dan jajaran elit Demokrat terlihat sangat mendukung Pak Anies, faktanya pemilih Pak Anies malah turun di Demokrat itu. Yang dulu 18,9% pada Oktober tahun lalu, sekarang cuma menjadi 11,3%. Ya, demikian pula yang terjadi dengan PKS. Dari elektabilitas yang 6,3%, saat ini tinggal 4,8%. Sangat kecil sekali ini, sangat kecil. Meski orang luar melihat pemilih Pak Anies di PKS itu besar, ternyata pemilih Pak Anies di PKS juga turun. Dari 19,9%, sekarang hanya menjadi 17,6%. Nah, mungkin bagi beberapa orang tidak berpikir survei Kompas ini bisa dipertanggungjawabkan. Itu apologi standar. Kita yang berada di luar mereka jadi paham. Di Demokrat maupun PKS, rupanya masih banyak yang setia pada Pak Prabowo. Ya, silahkan para petinggi Demokrat maupun PKS tidak mau mengakuinya, ya monggo. Lembaga survei Kompas sendiri bukan lembaga yang baru melakukan survei loh. Oh, itu lembaga yang sangat kredibel itu untuk surveinya itu. Mereka rutin tiap bulan melakukan jajak pendapat. Ya, ada cukup banyak faktor yang saya kira yang mempengaruhi tingkat elektabilitas PKS Demokrat, bahkan Pak Anies di mata kader-kader mereka. Salah satunya yakni janji-janji deklarasi yang tidak kunjung terrealisasi. Embuh kapan mau dideklarasikan itu. Itu menandakan ketidakmampuan jajaran DPP baik Demokrat maupun di PKS melakukan langkah-langkah nyata, membuat progres, memberi fakta kemajuan dalam mempersiapkan koalisi perubahan. Ya bayangkan saja, berembuk menyepakati koalisi dalam 4 bulan, mereka tidak bisa, tidak mampu, renek kenyataannya itu. Kabarnya juga simpang siur loh. Padahal bakal capres yang mau diusung sudah setuju. Wes gelem loh. Saya paham,
jika Gerindra, PKB maupun koalisi perubahan yang berisi Golkar, P3 maupun PAN agak berjalan pelan. Pelan lah, alon-alon gitu loh. Karena memang kandidat yang mereka dukung belum menemui kesepakatan. Berbeda kondisinya dengan koalisi perubahan. Agenda deklarasi terus-terusan mundur terus. Entah kapan tuh nggak jelas itu. Mundur-mundur kayak undur-undur aja. Ya, malah sekarang jelang berakhirnya Februari belum ada kejelasan mengenai deklarasi. Ya entah janji ke beberapa yang dilanggar oleh mereka sendiri ya saya Begawan nggak tahu. Karena memang ketiganya egois loh. Egois sakar PDW itu. Maunya menang-menang sendiri itu. Mau menangnya sendiri berulang kali mereka itu denial atas kondisi yang ada. Yang baru diungkapkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat yaitu Pak Andi Arief. Ya, mereka terkendala melakukan sosialisasi terkait belum diputuskannya sistem pemilu. Katanya itu alasan tok itu. Mau proporsional terbuka atau kembali tertutup. Itu masih mikir-mikir itu. Kan soal sistem pemilu sedang dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Nah ini sebuah alasan yang mengada-ada. Mau alasan tok itu. Malah diguyu masyarakat nanti. Mau sistem terbuka atau tertutup? Kader bebas saja turun ke masyarakat, mensosialisasikan partai mereka. Nggak usah terpengaruh sistem terbuka atau tertutup itu kan ya sebenarnya kan sama saja, ngomong sistem aja. Lah apa urusannya dengan sistem? Sebuah alasan yang mengada-ada. Itu tidak signifikan kalau itu dijadikan alasan itu. Toh keputusan terbuka atau tertutup itu teknis saat masyarakat akan mencoblos. Podoa itu nanti tidak ada kaitannya dengan para calon legislatif. Ya, mungkin Pak Andi Arief berpikir masyarakat kita ini bodoh, tidak paham jika sistem itu berubah nanti semuanya berubah. Oh enggak, kita tahu Partai Demokrat saat ini memang sudah tidak menarik bagi masyarakat. Itu ora seksi meneh itu. Tidak memberi kontribusi. Pokoknya ditinggal oleh masyarakat. Coba teman-teman tanya tetangga, adakah yang tahu siapa nama salah satu wakil rakyat di DPR dan Demokrat? Tanya itu siapa itu? Ya, pasti mereka bingung menjawabnya. Ini akibat Demokrat sendiri. Kadernya di DPR lebih banyak diem. Ora tahu ngeritik, ora tahu ngomong, tidak pernah vokal di parlemen sana. Meneng wae malah kadang-kadang malah tidur itu. Pada waktu rapat. Lah Pak Andi Arief meyakini jika koalisi perubahan segera dideklarasikan, apa iya ini, maka akan menambah elektabilitas Demokrat maupun Pak Anies Baswedan. Nah, ketahuan kan itu. Alasan yang ada itu. Sebelumnya menyalahkan sistem pemilu yang diputuskan setelah itu beralih ke koalisi perubahan. Ya pernyataan-pernyataan Andi Arief itu tidak konsisten itu, berubah-ubah. Akhirnya sama dengan koalisinya berubah-ubah ini. Pak Andi lupa loh. Justru apa yang dia sampaikan malah makin memperburuk citra Demokrat sendiri. Ora konsisten itu namanya itu. Jika Ketua Badan Pemenangan Pemilu saja analisisnya ngawur, lah bagaimana sebuah parpol bisa menarik perhatian masyarakat? Pertemuan Pak Surya Paloh dan Mas Ahaye juga tidak akan berimbas apa-apa. Paling-paling ya dibicarakan ya soal ngototnya Mas Ahaye menghendaki kursi bakal cawapres. Ya paling itu saja, orang mikir partai ini. Bolak-balik kita tahu loh. Demokrat bertemu Nasdem, Nasdem bertemu PKS, PKS bersilaturahmi ke Demokrat. Belum pernah itu terjadi itu, belum pernah itu. 3 pimpinan parpol koalisi perubahan bertemu bersama, ya urung tahu. Lah lucu sekali mereka ini. Mau berkoalisi tapi 3 ketua partai umumnya belum pernah duduk bersama. Lah terus ngomong ke apa kalau tidak pernah duduk bersama ini. Nah ini berarti apa yang disampaikan Kompas dari surveinya jelas mendekati gambaran sesungguhnya.
Bagaimana bisa mengangkat elektabilitas partai mereka kalau bertemu saja tidak terrealisasi. Sampai sekarang ini, sampai Om Begawan Ngompol ini ngomong saat ini di channel Ngompol ini. Ditambah kader-kader Demokrat di tingkat bawah, banyak yang berulah. Artinya, kesalahan itu membuat ya mereka sendiri yang membuat, bukan orang lain, bukan terpengaruh oleh sesuatu yang di luar partai, tapi partai dan kader-kader mereka sendiri. Berarti memang kapasitas Mas AHY dalam menahkodai partai belum layak sebagai pemimpin-pimpinan partai politik. Saya kira banyak dari kita ini tahu tentang hal ini. Oh, sudah pada tahu masyarakat ini. Bergabungnya Demokrat ke Koalisi Perubahan menambah beban sebenarnya itu. Belum lagi yang dicalonkan cuma level Pak Anies. Ya makin runyam ini. Uang seandainya saja loh, seandainya ini yang dicalonkan oleh Koalisi Perubahan itu Pak Jokowi misalnya. Ya bisa jadi Pak Jokowi kalah itu. Ini menurut Om Begawan itu. Soalnya yang mencalonkan levelnya memang bukan parpol yang elegan, parpol yang punya kredibilitas di mata masyarakat, ora konsisten, bekerja strategis ya ora pernah terlihat. Mengambil langkah taktis ya belum pernah. Dengan mengangkat isu-isu yang menarik ya ora tahu. Simak saja. Sejak Pak Anies dideklarasikan, isu apa yang menarik? Tidak ada sama sekali. Lah bakal capresnya saja tidak punya gagasan. Bagaimana kita mau memilihnya? Ibaratnya Pak Anies itu seorang sopir, dia disiapkan kendaraan berupa bus, lalu pemilihnya bus, si sopir diminta cari penumpang untuk dibawa ke sebuah tempat. Dia menawari orang mau ikut naik di bus yang bakal dikendarai, tapi sopirnya tidak mengatakan tujuannya kemana. Cuma bilang bus ini baru. Fasilitasnya AC, ada toiletnya, tempat duduknya dua-dua, dapat snack, dapat makan. Ya kira-kira adakah orang yang mau naik bus itu? Ya tidak bakalan ada kalau gitu ya. Pak Begawan mau naik bis saja. Sampai ketemu dalam Ngompol berikutnya. Salam Begawan.